tiba-tiba di atas lemari itu. Lemarinya nggak tinggi kok. Lemarinya itu cuman segini doang. Cuman yang 3 tempat itu, yang cuma 3 tempat itu. Terus ada kaki tapi nggak ada badannya. Kaki doang? Kaki. Tapi posisinya lagi goyang-goyang gitu. Jadi kayak orang duduk begitu ya? Iya, tapi kakinya kecil, tapi lagi goyang-goyang. Saya bangun, saya kamar mandi, saya keluar dari kamar mandi, ada sosok itu, yang cewek, rambutnya panjang, tapi nggak panjang banget, membelakangi tapi posisinya agak bongkok gitu, gini, bajunya lusuh, tapi posisi gini wajahnya. Saya masuk lagi kamar mandi, saya kayak apa ya itu tadi ya, salah lihat nggak sih gitu. Terus saya keluar lagi, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini nih seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu ngekos di daerah Jakarta Barat. Langsung aja sapa sebelah gua udah ada Mbak Bella. Selamat malam Mbak Bella. Selamat. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Mbak ini kan Mbak ngekos di daerah Jakarta Barat nih ya? Iya. Nah ini Jakarta Baratnya di mananya nih? Tepatnya di Kalideres. Di Kalideres. Oke. Dari tahun berapa ngekos di sana? 2023. 2023 sampai? Sampai terakhir 2 bulan yang lalu. Oke, berarti udah nggak di sana nih? Enggak. Oh, nah pindah dari kosan itu karena serem atau karena apa nih? Iya, karena serem, karena juga udah nggak kuat ya istilahnya. Oke. Nah, ngekos di sana sama temen atau sendirian? Sendiri. Sendiri? Iya. Tapi kosannya gede atau gimana sih? Maksudnya ada 2 lantai atau berapa? Sebenarnya lantainya banyak, cuman dia misah-misah gitu. Jadi kalau untuk kosan yang belakang itu sekitar 4 lantai. Gede berarti ya? Iya. Masing-masing lantai ada berapa kosan tuh? Random sih, kalau yang belakang sekitar 6 ada. Oke, berarti lumayan besar nih ya kos-kosannya ya. Nah, berarti udah pindah dari 2 bulanan yang lalu lah ya. Yang diganggu di kosan ini Mbak doang atau teman-teman Mbak yang sebelah-sebelah diganggu juga sih? Sebenarnya banyak. Sebelum saya cerita ke orang-orang pun udah banyak yang cerita duluan. Tapi sayanya kan kurang percaya awalnya. Gitu. Oh, berarti sempat dikasih tahu nih kalau ini serem. Iya. Tapi Mbak Bella nggak percaya. Iya, nggak menghiraukan itu. Iya, akhirnya baru nih ngalamin nih. Iya. Oke, baru percaya nih. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya. Iya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Mbak Bella, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Bella di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gue usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi di tahun 2023 itu awalnya, saya tuh ketemu kosan ini dari sekarang udah sebutannya mantan pacar saya. Iya. Gitu. Jadi tujuannya saya ke Jakarta itu karena kuliah salah satunya, sambil kerja juga. Nah, pas ketemu sama kosan itu saya srek karena menurut saya itu kosan terjangkau bagi saya harganya. Terus juga fasilitasnya lengkap dan kebetulan lingkungannya juga enak. Strategis lah. Ibaratnya, iya dekat sama Alfamart, dekat ini. Jadi 1 bulanan di situ saya betah. Saya ngerasa, wah ini nih bakal jadi kos yang bakal jangka panjang buat saya. Karena kan kalau pindah-pindah kos lagi repot kan gitu. Jadi saya tuh ngekosnya di lantai 2. Di lantai 2 bangunan baru. Oh baru? Gitu. Iya baru. Tapi setelah 1 bulan itu kebetulan saya kan kegiatannya memang kuliah waktu itu. Nah, pas lagi padat-padatnya kuliah, saya memang baliknya malam. Oh, malam mulu? Kebetulan iya, baliknya malam mulu. Dan waktu itu kebetulan memang
posisinya saya lagi capek. Saya lagi capek banget, terus pokoknya kekuras habis lah energi buat seharian gitu kan. Saya tuh punya kegiatan awalnya tuh memang kalau setelah pulang dari luar gitu kan, bersih-bersih, entah mandi, entah cuman cuci kaki, cuci tangan gitu kan, cuci muka. Terus saya punya niatan untuk skincarean lah, karena memang sebelumnya tuh di hari-hari sebelumnya saya nggak sempet gitu kan, karena itu masih ada waktu, saya skincarean. Nah waktu skincarean itu memang posisinya tuh mungkin karena saya belum percaya juga ya, jadi saya tuh ibaratnya kayak ya udahlah saya ngelakuin itu kan seperti biasanya kayak gitu, cuman kan keskip di hari-hari kemarin karena nggak sempat. Saya skincarean, jadi tuh di kamar saya ada kaca. Dia cuma setengah badan aja kacanya, dari muka ke setengah badan gitu, kotak. Nah kebetulan itu kaca lumayan besar lebarnya, iya. Cuman memang kalau tingginya cuma segini doang. Nah pas lagi ngaca itu, oke saya skincarean aman-aman aja nih. Tiba-tiba pas saya nengok ke rak skincare saya gini kan, kelihatan dari ekor mata kok nggak gerak yang di cermin. Oh, banyak ininya Mbak, pantulannya? Iya, pantulannya saya nggak gerak gitu kan. Padahal itu posisinya saya udah gini, udah ini, dan kaca posisinya di sini kan. Terus saya gini dari ekor mata, dia nggak gerak. Udah saya balik lagi gini, biasa aja kayak ya udah kok. Ya ini muka saya gitu yang di cermin itu tetep kan. Nggak lama kemudian saya kan masih lanjutin lagi tuh skincarean, step-stepnya saya lanjutin. Pas di step terakhir saya mau ambil moisturizer buat ini. Tiba-tiba saya bengong gitu kan, saya bengong gini, kok udah bulu kuduk tuh udah berdiri semua, padahal kayak di posisinya saya di situ nggak berpikiran negatif lah. Mungkin saya mikirnya salah lihat karena capek. Dan di waktu setelah itu saya bengong, tiba-tiba saya kepikiran, gimana kalau saya senyum gitu kan. Nah waktu saya senyum, saya tuh nggak kelihatan gigi maksudnya, tapi yang di cermin itu kelihatan gigi. Kayak nyengir gitu ya? Iya, saya senyumnya gini, gitu, dia gigi, kelihatan gigi. Iya, dari situ saya nge-freeze langsung, apa nih, dalam hati tapi. Terus saya lari keluar, terus udah dari situ kayak, ini masuk lagi nggak nih, ini masuk lagi nggak nih, gitu kan. Dan saya nggak tahu itu fenomena apa, cuman memang itu real, beneran. Kayak saya aja pas udah lari keluar, saya mikir, itu tuh beneran gak ya? Tapi beneran kok, beneran gitu. Karena posisinya pas saya ke rak skincare itu tadi, memang dari ekor mata udah, itu nggak gerak, pantulan saya tuh nggak gerak gitu. Jadi dari situ saya lumayan agak ini ya, jantung saya agak berdebar gitu. Terus saya di luar, adalah itu sekitar jam 11 malam kejadiannya, jam 11 malam. Terus saya di luar dari jam 11 itu, pokoknya 11 lebih 15 atau jam berapa gitu, sampai jam 2 pagi. Di luar saya aja di nih. balkon, iya. Di balkon itu. Dan pas saya masuk lagi, itu posisinya kamar tuh udah panas, lembab. Pokoknya itu kan karena nggak ada ventilasi juga kamar saya, karena AC kan. Jadi nggak ada ventilasi. Nah dari situ saya coba beraniin diri untuk tidur, tapi berlanjut, nggak cuman pas waktu saya skincarean aja, tapi berlanjut. Jadi pas saya tidur tuh di jam sekitar 2:30, karena saya nonton dulu kan, buat ngilangin rasa takut itulah. Tapi posisi lampu nggak mati, nggak saya matiin karena takut. Terus akhirnya di waktu itu juga saya nonton, terus nggak lama tuh pas saya nonton, saya udah agak-agak tidur gitu kan. Cuman ini HP posisinya masih berdiri gini, kayak tapi udah lemes gitu tangan saya gitu kan. Nah pas kayak gitu tiba-tiba yang vas, jadi tuh saya punya vas di atas lemari, itu tuh vas kaktus kecil hiasan gitu. Terus jatuh, tiba-tiba jatuh. Padahal nggak ada angin. Padahal posisinya itu ruangan kan pakai AC, nggak mungkin ada angin yang sampai ke. Padahal itu lemari letaknya di pojok gitu. Tiba-tiba jatuh. Terus akhirnya saya lihat di situ. Padahal itu posisinya saya masih kayak kebuka lah matanya. Setengah terus sadar gitu iya, kali setengah ya. sadar. Terus saya gini, bangun dong saya. Posisinya padahal lampu hidup. Tapi di situ kaktus tuh udah di bawah, udah kayak bunyinya langsung gebrak gitu jatuh. Saya lihat lah itu, nggak ada apa-apa.
Tapi pas saya mati lampu, karena saya nggak bisa tidur di posisinya itu, saya masih coba positive thinking, mungkin ya nggak mungkin sampai segitunya lah ganggu saya. Mungkin tadi juga ganggu, tapi memang nggak berniat jahat gitu kan pikiran saya. Tapi pas kayak gitu, saya coba mati lampu, karena saya udah nggak tahan, karena besok kan harus kelas pagi juga gitu kan, harus tidur nih gitu kan. Akhirnya saya mati lampu. Pas saya mati lampu, ada setengah jaman saya tidur, itu posisinya saya kayak madep ke tembok, miring ke tembok. Jadi itu jadi kalau miring ke sini nggak ke tembok, kalau ke sana ke tembok gitu. Jadi di pojokan gitu kasur saya. Nah, pas saya miring ke tembok tuh kayak ada nafas yang nafas ngembus di sini. Kayak gitu. Terus pas kayak gitu, saya otomatis kebangun dong. Saya kebangun, saya lihat nggak ada apa-apa. Dan karena saya kayak agak-agak udah takut, udah ngeri nih kalau saya diapa-apain gitu kan. Terus saya ganti miring ke sisi yang sebaliknya gitu kan. Pas saya tidur gini, jadi di mata saya itu agak kebuka gitu, agak saya buka gitu. Tiba-tiba di atas lemari itu, lemarinya nggak tinggi kok. Lemarinya tuh cuman segini doang. Cuman yang 3 tempat itu, cuman 3 tempat itu. Terus ada kaki tapi. Waduh. Tapi nggak ada badannya. Kaki doang? Kaki. Tapi posisinya lagi ngegoyang-goyang gitu. Jadi kayak orang duduk begitu ya? Iya, tapi kakinya kecil, tapi lagi goyang-goyang. Waduh. Dan nggak kelihatan badannya. Iya. Itu posisi pas lampu udah mati sih. Udah tidur setengah jaman lah intinya. Nah dari situ udahlah saya langsung doa kan. Saya langsung doa, terus lampu saya hidupin lagi. Tapi di situ juga saya langsung bisa tidur. Karena memang mikirin besok banyak kegiatan gitu kan. Nggak mungkin saya kalah sama ini gitu kan. Di hari esoknya udah kayak biasa aja gitu kan. Terus itu saya tinggal kan kamar posisinya. Nah sampai malam tuh. Karena saya punya rutinitas kalau misalkan sebelum keluar itu lampu memang harus mati. Lampu kamar mandi, lampu kamar itu semuanya harus mati lah. Saya tuh pulang sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam lagi itu keesokan harinya. Tapi di jam 7 Isya itu, habis Isya itu ada tetangga yang dengar katanya di kamar saya ada yang nangis. Di chat kan saya. Itu kebetulan tetangga yang memang akrab sama saya. Dulu tukeran nomor juga gitu kan. Nah, dia ngechat saya, "Bella, kamu di rumah nggak?" Gitu kan. "Enggak, lagi di luar. Orang belum pulang dari tadi." Gitu kan. "Terus yang nangis siapa?" Gitu. Saya kaget dong di situ posisinya. Yang nangis? Siapa? Gitu kan. Tapi posisinya kunci emang saya tinggal gitu kan. Saya taruh di atas token gitu. Nah pas kayak gitu saya minta teman saya buat cek. Dia nggak berani. Tapi posisinya itu memang cewek itu nangis. Suaranya cewek. Saya bisa bilang itu cewek karena dia suara cewek. Gitu dia bilang. Dan itu sekitar setengah jam dia nangis. Tapi posisi nangisnya tuh nggak yang kayak orang sedih, nggak berhenti dikit kayak gitu, nanti lebih kenceng lagi, nanti nggak kenceng gitu, nanti kenceng lagi kayak gitu. Pas saya pulang saya minta teman saya buat temenin gitu kan. Tapi di situ emang udah nggak ada lagi. Itu sekitar habis itu pokoknya 1 minggu kemudian itu nggak ada saya ngalamin hal-hal yang aneh. Jadi saya pikir mungkin cuma mampir gitu kan. Terus gantian ke teman saya di kamar tengah posisinya. Jadi itu kosan saya tuh bentuknya tuh 3 dan saya paling pinggir sebelah tangga. Yang tengah ini teman saya, yang satu lagi temennya teman saya ini gitu. Jadi yang dapat gangguan setelah 1 minggu saya nggak dapat itu gantian teman saya. Cuman memang karena dia nggak kuat, akhirnya dia pindah. Cuman saya sempat diceritain memang yang di tempat saya pindah ke kamar dia. Tapi karena dia kayak istilahnya mungkin memang nggak nyaman ya kali ya. Jadi pindah lagi ke kamar saya. Sosok itu dia? Iya. Di waktu teman saya pindah itu, saya udah
kayak mikir, mungkin nanti pindahnya ya yang kosong gitu kan, karena kan posisinya kosong, udahan nggak ada yang mau nempatin lagi gitu kan. Dan di situ saya positive thinking dong. Jadi libur kuliah itu posisinya libur kuliah itu 2 minggu setelahnya ya, itu kan seminggu teman saya pindah, terus akhirnya seminggu lagi nggak ada gangguan lagi, akhirnya sekitar 2 minggu setelahnya itu langsung ada gangguan lagi ke saya. Itu dia terjadinya malam hari lagi. Malam. Pokoknya setiap malam. Dan kalaupun siang kan nggak mungkin ya. Kalau ini kan siang terlalu terang, aneh juga gitu kan. Pernah pas saya waktu malam-malam gitu, saya tuh lagi jemur baju. Salah saya juga sih jemur baju malam-malam gitu kan. Karena pulangnya memang malam gitu kan, langsung nyuci. Biasanya memang saya laundry. Tapi kali ini saya nyuci aja lah, ngirit gitu kan. Anak kos lah biasa, cari yang ngirit-ngirit. Terus saya lagi cuci baju, saya rendam lama tuh 30 menitan, sampailah di jam 10. Itu baru saya ingat buat ngejemur. Oh iya, pakaianku tadi belum dijemur gitu kan. Pas saya udah siap-siap mau ngejemur, jadi posisinya tuh jemuran itu ada di depan. Dekat kamar saya memang, tapi depan gitu kan. Nah, saya ngejemur dan sebelahnya tuh lahan kosong. Lahan kosong itu tadi, karena ruko yang gudang itu tadi masih agak ke dalam gitu. Dan itu halamannya gitu. Tapi gelap, nggak ada lampu, nggak dipasang lampu atau apa gitu, nggak ada. Nah, pas di saat itu juga saya lagi ngejemur. Posisinya tuh jemurannya memang tinggi. Saya agak jinjit gitu kan buat iniinnya. Nah, pas saya ngejemur ada 3 side baju gitu kan. Saya jemur. Saya ngeliat nih, karena saya rabun kan. Saya juga kayak agak-agak, itu kan posisinya jauh. Saya tuh rabun jauh gitu kan. Kalau jauh banget itu kayak nggak kelihatan gitu kan. Nah, pas kayak gitu, saya ngeliat kok kayak ada buntelan gitu kan. Buntelan tapi berdiri, kayak putih tapi warnanya. Pas kesorot lampu tuh nggak ada kesorot lampu, karena kan itu posisinya di poros kosan saya, jalan utama gitu, terus nggak masuk gang ya. Jadi di situ kayak agak-agak ada bayangan itu lah, apalah itu gitu kan. Saya lanjutin lagi lah, nggak hirauin itu saya. Terus pas saya lanjutin lagi, habis baju saya yang saya jemur terakhir tuh, saya gini, saya ngeliat, loh kok lompat gitu. Saya kayak lompat, tapi itu memang tinggi, gede, lompatnya jauh memang, tapi lompatnya ke arah sono, nggak yang nyamperin saya gitu, nggak. Ngejauh gitu berarti. Iya, ngejauh, makin jauh. Jadi kayak, oh bener, berarti yang kulihat tadi bukan sekedar bayangan gitu. Saya di situ langsung kayak, apalagi lah, masa beda-beda lagi. Dan kebetulan tuh hantu itu yang paling saya takutin gitu. Kalau saya yang ngelihatnya ya, itu kayak paling serem gitu dibanding yang cewek ini tadi. Ya ampun, kok banyak banget gitu. Apa salahku gitu kan, kayak apa sih yang bikin saya tuh diganggu terus gitu kan. 2 minggu setelah itu saya posisinya begadang, memang gak tidur karena ngerjain tugas. Saya dari jam 10 itu memang udah stay buat ngerjain tugas kan. Saya duduk di meja gitu kan. Saya duduk di meja belajar. Terus ya udah saya ngerjain kayak biasa gitu. Tiba-tiba ada lagi nafas di sini kayak gitu. Tapi saya cuman gini aja. Udahlah, jangan ganggu. Saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya dari situ udah nggak ada lagi. Sejam kemudian lebih parah malah. Jadi tuh pintu saya kan modelnya tuh kayak pintu bukan kayu, apa sih, kayak plastik gitu. Tapi bukan kayak pintu kamar mandi. Iya, oke. Kayak tebel ya, seng aluminium apa gitu. Pokoknya kayak fiber. Iya, fiber kayak gitu. Nah, terus itu posisinya nggak kekunci kan. Tiba-tiba kebuka sendiri. Padahal itu nggak ada angin, nggak ada apa. Dan kalaupun angin kan logikanya nggak mungkin sampai ngedorong pintu yang kayak gitu. Orang ini ceklekan gini pintunya, bukan yang didorong kebuka gitu, enggak. Jadi itu kebuka sendiri. Saya tutup lagi kan. Udah, jangan ganggu. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak pernah ceritain ini ke siapa-siapa, jujur. Baru di sini doang. Terus dari situ 2 jam saya belum selesai. Saya di situ juga udah muak, kayak ayo cepetan selesai biar cepet tidur, biar nggak kayak gini lagi gitu kan. Terus akhirnya dari situ ya saya kayak
aduh udahlah jangan ganggu lagi lah udah. Akhirnya di situ nggak fokus juga saya ngerjain tugas karena gangguan-gangguan itu tadi. Tapi posisinya saya mau tidur itu sekitar jam 3:30. Saya baru tidur karena kelasnya masih jam 1. Jadi mau ini tidur dulu. Jam 3:30 saya tidur. Di pokoknya jam 5. Jadi itu kosan saya dekat sama masjid. Nah, setiap subuh kan pasti kan ada toa itu kan ngingetin subuh kan. Setelah subuhan pokoknya dari masjid itu. Saya bangun, saya kamar mandi, saya keluar dari kamar mandi, ada sosok itu yang cewek. Dan itu pertama kalinya saya lihat. Rambutnya panjang, tapi nggak panjang banget, kayak cuman segini lah, sepinggang. Nah, di situ saya nge-freeze dong, lihat. Pokoknya begitu saya keluar dari pintu kamar mandi, saya gini ngeliat ke pojok gitu. Pokoknya itu yang deket kaca, tapi agak mojok gitu. Kelihatannya dia lagi berdiri, membelakangi tapi posisinya agak bongkok gitu. Gini, rambutnya cuma sepinggang, bajunya lusuh. Tapi posisi gini wajahnya. Mukanya kelihatan lebih? Cuman setengah aja matanya gini. Gitu. Di situ saya langsung, apa ini gitu. Tapi dalam hati kayak nggak bisa ngomong. Asli, di situ kayak nggak bisa ngomong. Pokoknya nafas tuh udah cepet, jantung udah deg-degan kayak, ini apa gitu kan. Terus akhirnya saya masuk lagi ke kamar mandi. Itu posisi mati lampu memang. Udah saya matiin lampunya. Nah di situ saya masuk lagi ke kamar mandi. Saya kayak, apa ya itu tadi ya? Salah lihat nggak sih? Gitu. Terus saya keluar lagi, masih ada, nggak hilang. Iya, masih ada. Dan di situ itu benar-benar pengalaman yang paling kayak saya tuh, aduh nggak deh ngekos di sini lagi deh gitu. Cuman memang saya orangnya tertantang kan, kayak takut tapi pengen nantangin gitu. Karena kan kalau dibiarin terus nggak bisa nih kayak gitu kan, masa kalah sih sama kayak ginian doang gitu, yang anggapnya udah kayak gitulah, masih kayak enteng lah dianggapnya. Nah saya coba lah untuk bilang kalau di agama saya dalam nama Yesus gitu kan, dalam nama Yesus Tuhan tolong aku, saya bilang kayak gitu. Gak lama kemudian saya merem, itu hilang, langsung hilang, tapi nggak tahu kemana gitu kan. Lampu semua saya hidupin, saya nggak jadi tidur lagi. Jadi pokoknya udah 5:30 itu saya buka pintu, biar saya pikir karena kamar saya lembab ya, jadi kayak biarlah angin luar masuk gitu kan. Saya buka, akhirnya dari situ saya buka, terus saya siap-siap. Tapi di situ emang karena berangkatnya masih jam 1, saya benar-benar nahan ngantuk banget. Dan pintu itu dari jam 5:30 itu tadi saya buka sampai saya berangkat nggak saya tutup. Jadi saya di dalam tuh saya buka tuh. Jadi orang lalu lalang tuh kelihatan. Orang yang pojok sebelah sana yang belum pindah gitu. Dan itu pertama kalinya saya ngelihat sosoknya itu. Karena kan yang pertama tadi kan saya lihatnya yang saya kan. Ini menyerupai saya gitu kan. Dan kalau untuk selanjutnya masih ada lagi, tapi nggak separah yang saya lihat ini, karena kan itu nunjukin wajahnya. Kalau terus-terusnya nggak, dia nunjukin badannya doang, tapi memang membelakangi terus. Dan saya juga nggak di situ udah tanya lah sama orang tua. Saya tanya, "Ma, ini ada gangguan kayak gini." Saya jelasin gitu kan. Udah doain aja gitu kan. Barangkali mau minta tolong. Cuman kan memang kamu nggak punya kemampuan untuk itu. Jadinya dia cuman kesannya ngeganggu kayak gitu kan, mama saya bilangnya. Terus dari situ tapi saya kayak cobalah untuk beraniin diri untuk udahlah tetap di kamar itu aja gitu kan, karena kebetulan ibu kosnya juga akrabnya sama saya gitu, karena saya yang nggak pernah nunggak bayar kos itu gitu kan. Kalau yang lain memang ada problem lah gitu. Jadi saya disayang-sayang kalau misal mau bilang pindah gitu, ibu kosnya langsung bilang kayak gini, "Bella jangan pindah sih kayak gitu, nanti yang nempatin kamar itu siapa kalau Bella pindah, kan yang samping Bella udah pindah." Gitu. Terus ya udahlah, karena saya rasanya nggak enakan gitu kan sama orang, ya udahlah nggak pindah gitu kan. Terus ya itu gangguan ada lagi, dan yang paling yang paling nggak masuk di akal saya tuh itu yang di kamar mandi, keran tiba-tiba hidup sendiri. Itu posisinya saya memang lagi-lagi itu masih tidur. Lagi tidur. Keran tiba-tiba bunyi.
Terus jadi itu WC-nya tuh yang WC duduk, yang kayak biasanya di mall-mall gitu. Flashnya tiba-tiba nge-flash. Tiba-tiba nge-flash. Bunyi sendiri ini. Setelah itu ada, karena udah saya ngalamin gangguan itu banyak banget di kamar yang itu, saya mutusin buat ya udahlah kalau emang ibu kos ngelarangnya saya pindah kosan, lebih baik saya pindah aja kamarnya. Oke, gitu. Pindah kamar. Dan di-approve sama ibu kos gitu kan. Oh ya udah Bella, ada kamar kosong di bawah. Kebetulan orangnya baru pindah. Saya pikir baru gitu kan. Maksudnya baru kosong. Jadi kan nggak mungkin ada gitu kan. Nah, yang paling saya nggak expect, di malam pertama saya habis pindah, itu udah saya enteng tuh kayak, nggak mungkin nih ada gangguan lagi gitu kan. Tahu-taunya di malam pertama juga ada lagi. Itu munculin lagi. Si sosok yang cewek itu? Nampakin diri lagi. Nggak tahu, ngikutin saya malah. Dan itu posisinya memang lebih dekat. Jadi tuh saya lagi duduk di pojok kasur yang sebelah sini. Saya lagi main HP. Memang posisinya udah gelap kamar. Saya lagi main HP gitu kan sambil nyender gini di tembok. Jadi samping saya sini kamar mandi, udahan. Nah, pas kayak gitu, saya nyender gini, lagi scroll HP, dia duduk di samping saya. Tapi di kasur yang pojok sebelah sana. Duduk. Tapi gini, lagi-lagi nggak ngeliatin muka, cuman menyamping tapi gini. Dan itu duduk, bener-bener duduk kayak, saya nggak expect. Emang saya sering nonton horor ya, cuman kok sampai ngikutin dari atas loh ke bawah dan tahu kalau itu saya loh. Kayak kenapa gitu? Mungkin kalau memang bisa ngobrol ya, saya punya kemampuan untuk ngobrol sama dia, mungkin udah ngobrol. Cuman karena saya nggak punya kemampuan itu, jadi cuma ngikutin aja. Tapi saya sempet nanya sih ke pendeta saya kan. Jadi saya kalau manggil pendeta saya itu papi. Saya bilang lah gini, di telepon kan, papi, jadi tuh ada gangguan nih di kamar Bella gitu kan. Gangguan apa? Saya jelasin spesifiknya gimana kan. Akhirnya di situ papi saya bilang gini, itu kayaknya mungkin mau minta tolong. Coba Bella ajak-ajak ngobrol atau gimana gitu kan. Ya nggak bisa dong Pi, kan kayak gitu kan harus yang ahlinya. Saya bilang kayak gitu kan. Ya terus mau gimana lagi kalau kayak gitu. Bella tapi rajin berdoa kan. Saya malah diraguin kayak gitu dong. Kalau pertanyaan kayak gitu kan berarti meragukan gitu kan. Terus ujungnya saya juga tetap bilang, ya saya doa Pi, tapi kan memang ngikutin gitu kan. Nggak tahu punya energi apa sama saya bilang kayak gitu. Pokoknya Pak pendeta saya cuma bilang ya udah doain aja terus kayak gitu. Nggak berniat untuk ngusir atau gimana. Ibu kos juga saya bilangin juga tetap aja kayak mungkin itu suka sama Bella kali gitu kan, atau nyaman sama Bella gitu. Ya tapi kan ini posisinya cewek, hantu cewek gitu kan. Dan itu mungkin sampai sekarang sih yang masih saya agak-agak pikirin gitu kan. Walaupun saya udah pindah, kayak saya mikirin kemarin tuh kenapa ya? Padahal di kosan saya yang sekarang aman-aman aja, nggak ngikutin sampai sebegitunya. Cuman kalau masih di lokasi yang sama, padahal itu posisi kamar udah pindah, ngikutin. Saya sampai bilang ke tetangga kosan itu, jadi ada empok-empok gitu kan, sebelah kamar saya yang bawah itu. Saya bilang, Pok, tahu nggak kalau misalkan kemarin kan Empok dengar nggak dari ibu kos kalau Bella dapat gangguan di kamar atas? Dengar kok Bella. Empok juga kan pernah dengar ada yang nangis di situ. Hah, serius Pok? Saya kayak gitu kan. Itu karena Empoknya baru bilang. Itu setelah teman saya yang dengar katanya. Nah, dari situ kayak saya mikir lagi, kok sebegitunya gitu kan ngikutin saya. Terus Empok itu bilang gini, itu tuh jadi dulu diceritain awal mulanya. Dulu tuh memang di sini tanah kosong Bella gitu, dan ini bekas makam. Cuman memang makamnya udah dipindahin dan tanah ini dibeli sama ibu kos gitu. Dan ternyata Empok itu yang nempatin memang dari semula kosan itu berdiri sebelum rame. Diceritainnya kayak gitu. Terus saya bilang, tapi kok kayak Empok atau yang lain nggak dapet gangguan apa-apa, terutama yang di ruangan yang sebelah sana gitu kan, yang belakang, kok nggak dapet gangguan apa-apa Empok gitu kan. Memang tempatnya bukan di situ, memang tempatnya yang di kamar kamu yang di lantai 2, yang bangunan baru. Jadi kayak
Dulunya tuh sebelum ada bangunan baru itu memang cuman kantin khusus pekerja kayak gitu. Karena sebelahnya gudang ruko untuk paket-paket kayak gitu. Jadi dari situ kayak, tapi kok masih yang paling bertanya-tanya di pikiran saya tuh kenapa ngikutin gitu loh. Dan itu kan otomatis kayak mungkin kayak saya apa yang punya energi itu atau gimana gitu kan. Agak bingung juga. Bahkan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya soal itu. Setelah saya bilang ke Mpok itu untuk cerita-cerita, kayak sharing-sharing kayak gitu kan. Di malam kedua setelah saya ini pokoknya besoknya lagi gitu kan. Itu pokoknya ada yang kesurupan. Itu posisinya saya masih di dalam kamar, lagi chill lah ibaratnya. Baru pulang dari kuliah juga. Itu tapi posisinya masih sore, sekitar jam 6-an lah, jam 6:30, 7. Pokoknya di situ saya lagi nyantai-nyantai. Pintu kamar memang saya buka, tapi emang gelap gitu kan. Karena saya memang orangnya hemat listrik juga gitu kan. Gelap. Dan itu posisi kamar saya itu di depan, paling depan. Di bawah paling depan. Jadi orang lalu-lalang tuh banyak banget yang masuk ke kos kayak gitu-gitu, banyak banget. Nah, di waktu 6:30-an kalau nggak salah itu ada yang kesurupan, tiba-tiba teriak-teriak kayak gitu. Dikiranya berantem kayak sesama kamar karena dia berdua, memang satu kamar berdua. Dipikirnya berantem kan, dipisahin lah gitu kan. Kenapa? Tapi pas dipisahin itu posisinya matanya udah putih semua. Jadi pas kesurupan kayak gitu. Saya baru keluar, lari ke situ, matanya udah putih semua. Sorry, yang kesurupan cewek apa cowok? Cewek. Oke, cewek. Cewek. Terus temennya bilang, ini saya nggak mungkin sebutin namanya kan ya. Nah, pokoknya sebutlah si A gitu kan. Si A ini bilang itu si B lagi menstruasi. Terus kenapa? Kok bisa kayak gitu? Tapi kesurupannya nggak kayak yang ngamuk gitu, cuman teriak di awalan doang. Pas disamperin matanya udah putih semua, dia langsung diem. Cuman diemnya tuh berdiri, tapi berdirinya tuh kayak gini tangannya, kayak orang kedinginan tapi gitu. Makanya tapi pas buat dibalikin badannya tuh nggak bisa. Jadi kayak kaku gitu, mau dibalikin biar supaya orang-orang lihat tuh nggak bisa. Tetap berdiri gitu aja dan kayak orang kedinginan gitu, dibalik gini nggak bisa gitu kan. Ditanyain dong, dipanggilin ustadz lah, yang muslim kan, dipanggilin ustadz. Terus di situ kayak ditanyain, ini siapa sama ustadznya. Terus pas saya kayak gitu, saya udah feeling nih, ini pasti yang dari kamar saya deh gitu kan. Terus di situ memang nggak sebut nama, nggak ngomong, nggak apa, tapi ustaznya itu langsung kayak ngilangin gitu. Tapi pas saya tanya ke perasaannya anak itu tadi, dia bilang tadi tuh aku tuh lagi bengong tau gitu. Kenapa bengong? Pokoknya mikirin lah finansialnya gitu kan. Pokoknya tadi tiba-tiba kosong aja gitu. Tapi memang tadi aku buang pembalut deh, kayaknya aku habis buang pembalut gitu. Buangnya di mana gitu kan, saya tanya kayak gitu kan. Ya kayak biasanya di tempat sampah. Saya pikir di situ posisinya kayak kok bisa pindahnya ke dia, mungkin karena mau ngerasukin saya nggak bisa kali ya. Jadi dia ngerasukinnya ke temen yang lagi memang kotor gitu kan. Dan dari situ memang udahlah, saya capek lah ada gangguan kayak gini-gini lagi. Udah nggak mau, pokoknya bukan saya nggak punya iman atau takut apa gimana kan, udahlah saya menjauh aja dari tempat yang kayak gitu kan. Ini nggak tahu soalnya alasannya apa atau jawaban dari kenapa dia ngikutin saya juga nggak ada gitu kan. Saya mau coba tanya ke ustadz itu, cuman udah langsung pulang ustadz itu karena ada urusan. Jadi saya ya udahlah, daripada saya terus-terusan cari jawaban yang nggak ada jawabannya, saya mutusin buat pindah. Gitu. Ya, berarti totalnya setahunan ya ada. Iya. Oke, berarti ini kosan ini ternyata dulunya ini makam ya. Tapi bukan pemakaman umum. Bukan. Kayak mungkin makam keluarga orang-orang sono ya. Masih dikit sih waktu itu ceritanya. Iya. Dan dipindahin jadilah kosan ini katanya dulu. Nah, kalau untuk sosok si wanita ini pernah dengar nggak kayak dapat kabar gitu, apa emang dia dulu pernah hidup di wilayah situ terus meninggal atau emang murni penghuni situ aja nih?
Kalau itu nggak pernah ini sih, nggak pernah kayak tahu dari mana asal usulnya gitu kan. Memang tempatnya di situ. Banyak yang bilang di situ gitu. Iya, cuma tahunya mungkin penghuni situ aja nih. Iya. Tapi Iya. kalau asalnya dari mana nggak tahu. Nah, ini kan tadi Mbak di lantai 2 nih awalnya ya. Iya. Pindah ke lantai 1. Satu. Nah, yang di sebelah kamar Mbak yang di lantai 2 ini emang udah kabur dari awal? Maksudnya udah kosong dari awal? Yang sebelah saya yang tengah. Yang satunya? Yang satunya itu pas saya pindah ke bawah, dia ikutan pindah. Oh, tadi ini berarti ada ya? Ada. Yang kosong cuma yang tengah aja, iya. Oh, dia ikut pindah ke bawah? Iya, pas saya pindah. Nah, dia diganggu juga atau gimana? Dia sih gangguannya cuma keran bunyi. Oh, Iya. oke. Nggak sempat ditampak-tampakin apa gitu ya? Enggak. Buset. Soalnya cowok. Oh, cowok. Iya, cowok. Ikut pindah dia ketakutan Iya, dia. ikut pindah. Nah, yang di lantai 2 berarti berapa kamar tuh? Ada berapa kamar pintu? Kalau deretan saya ada 3, kalau yang dekat tangga 1 doang. Oh, jadi ada 4 total di lantai 2 ya? Iya. Nah, yang di dekat tangga nggak pindah juga, dia tetap di situ? Enggak. Karena yang dekat tangga itu yang pintunya memang itu pintu belakang. Pintu depannya ada lagi. Oh. Jadi itu tangganya gini belok gitu, ada yang paling depan, balkon depan. Jadi yang tangga dekat saya itu pintu belakang. Oh, ini yang tadi yang di tangga ini yang ngasih tahu yang kabarnya ada yang nangis ya? Iya. Oh. Tuh, sama yang kamar tengah. Oh, dia juga Iya. dengar di situ? Iya. Waduh. Nah, juga. Tapi untuk yang ditampakinnya cuma Mbak doang Iya, atau? saya aja. Yang lain nggak ada yang lihat? Enggak. Buset. Sosoknya nggak ngeliat. Cuman kalau denger nangisnya, denger gitu kan. Kalau saya benar-benar ditampakin. Makanya itu pengalaman pertama kali. Waduh, kacau juga sih. Iya. Nah, pas ada Ustadz ini kan yang tadi ngobatin orang kesurupan nih ya tadi Iya. ya. Sempet nanya juga nggak ke Ustadz ini sosok apa nih yang masukin ke tubuh Cewek. Bilang ke ada abang-abang gitu kan, yang penjaganya. Dia bilang, ini cewek ini. Gitu. Kemungkinan sama nggak sama yang sosok di atas yang Ya, Mbak sering saya lihat? nggak nanya lengkapnya, tapi saya udah feeling kalau itu sama yang di kamar saya. Iya. Gitu. Jadi mungkin cuma satu makhluk aja nih yang Iya. rese nih ibaratnya. Karena ya. kalau ibaratnya kalau memang banyak, kemungkinan yang sebelah sana, lorong sebelah sana, yang lantai 4, pasti udah. Kena juga ya. Iya. Pasti ada keluhan-keluhan juga kalau memang kos itu sepenuhnya. Semuanya ada. Iya, gitu semuanya diganggu. kan. Iya. Bukan saya aja, soalnya kalau memang semuanya nggak mungkin dia ngikutin saya. Dari lantai atas ke pas pindah ngikutin gitu kan. Nah, pas di lantai bawah nih kan Mbak pindah nih. Iya. Yang di sebelah Mbak ada orang juga? Ada kalau itu. Sempat nanya nggak, dia pernah diganggu juga nggak sih sama setan-setan? Kalau Mpo itu katanya bilangnya cuma suara-suara. Cuma suara-suara Iya, juga? nggak yang ditampakin gitu, nggak. Cuman saya aja yang ditampakin. Ngeri juga nih, berarti emang Iya, kayak ngincer ya, maksudnya bukan ngincer sih, kayak apa, dibilang suka tapi dia cewek. iya. Makanya Maksudnya yang demen banget jawaban yang nggak ada jawabannya gitu. Iya. Butuh jawaban yang nggak ada jawaban. Makanya ngikutinnya ke Mbak Bella mulu nih. Iya. Yang lebih parah tadi sih lagi duduk di kasur tuh yang Iya. tiba-tiba. Dan itu Ada posisinya di memang samping. awalnya saya memang lagi scroll gitu kan. Dari ujung mata nih, kok kayak agak aneh. Cuman saya lanjutin terus. Saya gini, kaget dong saya tiba-tiba ada. Kacau sih. Tapi mukanya nggak jelas lah ya. Enggak, kalau yang duduk itu. Dan yang berdiri pun yang membelakangi waktu saya keluar dari kamar mandi tadi pun cuma setengah gini. Ya, kelihatan mata-matanya lah gitu ya. Kelihatan matanya aja. Waduh, kirain tuh Tapi memang kelihatan hancur sih kalau dari ini. ada kelihatan dikit ya. Iya. Iya, iya. Kirain tuh apa kos-kosan di situ barangkali ada yang bekas ulut. Kalau itu sih nggak denger saya desas-desus itu, cerita itu. Tapi memang orang bilang, ya di situ. Gitu. Taunya di situ emang serem nih. Iya. Gitu ya. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Bella nih mengenai kosannya di daerah Jakarta Barat, tentunya. Iya, Tepatnya di daerah Kalideres. Dan ini sekarang udah pindah nih. udah. Pindahnya di daerah mana nih sekarang nih, kosan Mbak? Masih Jakarta Barat juga. Oh, masih di daerah situ lah ya? Iya. Oke. Karena emang tadi apa kuliahnya di situ ya? Iya. Kerja sama kuliah di situ. Iya. Oke. Karena udah nggak kuat akhirnya pindah dan aman tapi sekarang nih di kosan yang sekarang. Aman. Aman. Oke, Udah oke. hidup tenang. Udah hidup tenang ya. Kirain ngikut lagi gitu kan ke situ. Enggak ya? Enggak. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Bella. Oke, Udah berbagi sama-sama. kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Mbak Bella di sini,
bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Bella juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.